Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, pagi ini kita berjumpa lagi dalam program Bertumbuh dan Berbuah. Ada kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama, dan tema yang saya bagikan buat Bapak Ibu semua di pagi ini dengan tema diam. Kita baca bersama dalam Ratapan pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-26. Firman Tuhan mengatakan, "Baiklah menanti dengan diam pertolongan Tuhan." Menanti dengan diam bukan berarti pasif dan tidak melakukan apa-apa. Arti kata diam lebih kepada makna terciptanya situasi tenang dalam hati, dalam pikiran kita, bahwa kita percaya dan menerima sepenuhnya setiap tindakan dan keputusan daripada Tuhan. Keputusan Tuhan terbaik dan kita ikut saja perintah Tuhan. Kita belajar semakin peka kepada kehendak Allah. Untuk peka, inilah makna diam yang dapat kita belajar. Itulah sebabnya melalui nas hari ini kita diajak untuk terus belajar menanti dan menanti dengan diam pertolongan Tuhan dengan menenangkan diri. Ingatlah bahwa apapun akan ada akhirnya. Segala sesuatu yang kita alami bersama, masalah, pergumulan, itu semua ada tanggal kadaluarsanya. Masalah kita akan berakhir dan dengan baik bila kita bersama dengan Tuhan dan senantiasa berharap kepada Tuhan. Bahkan hidup kita pun kelak akan berakhir juga, dan biarlah kita berjalan terus bergandengan tangan dengan Tuhan. Kita berakhir untuk memperoleh hidup yang indah, yang mulia di dalam kekekalan bersama dengan Kristus. Pertanyaannya kepada kita semua, pertanyaan ini tertuju bagi kita semua. Apakah benar-benar kita diam dalam menanti pertolongan Tuhan? Apakah ini kita praktekkan dalam kehidupan kita melalui nas di pagi ini? Apakah kita tidak perlu berbuat apa-apa? Setidaknya Bapak Ibu, ada 4 hal yang harus kita lakukan ketika kita menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Yang pertama, diam berarti itu kita tenang. Sikap yang tenang akan menimbulkan atmosfer yang damai, ada kekuatan di dalamnya. Tetap tenang ketika menghadapi persoalan akan meningkatkan kepekaan kita untuk mendengar suara Tuhan dan melihat dengan cara pandangnya Tuhan, supaya ketika kita mengalami apapun di depan kita, kita senantiasa punya respon yang benar, punya kepekaan yang sungguh kepada kehendak Allah. Yang kedua, kita diam berarti kita percaya. Jika kita sudah mempercayakan sesuatu pekerjaan kepada orang lain, tentu tidak perlu lagi kita ikut campur, bukan? Begitupun yang harus kita lakukan kepada Tuhan. Ketika kita sudah menyerahkan sepenuhnya persoalan kita, pergumulan kita kepada Tuhan, mari kita percayakan sungguh-sungguh kepada Tuhan, karena Tuhan sanggup, dan biarlah Dia bekerja dengan caranya. Tidak perlu lagi kita khawatir, ketakutan, sampai kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Mari kita serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Dan yang ketiga, diam berarti tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri. Tentu saja kita tidak boleh pasif ketika kita menghadapi persoalan, tetapi senantiasa kita memohon penyertaan Tuhan. Dan dalam setiap langkah apapun yang kita lakukan, segala kemampuan dan pengalaman kita tidak akan mampu untuk menolong persoalan yang kita hadapi. Untuk itu jangan kita mengandalkan kekuatan diri kita, tapi mari kita melakukan firman Tuhan. Kita berjalan dalam tuntunan Tuhan yang menjadi acuan dalam setiap tindakan, dalam kita mengatasi segala persoalan kita. Dan yang keempat, yang terakhir, diam berarti kita mengendalikan perkataan. Nah, ini yang sering terjadi ketika persoalan terjadi. Keadaan tidak sesuai yang kita harapkan. Mulut kita terkadang, Bapak Ibu, bukan terkadang, seringkali perkataan kita ini yang membuat malapetaka. Mari kita jauhi perkataan yang penuh dengan kekecewaan, kemarahan, kekhawatiran, dan bersungut-sungut. Sebaliknya mari kita bangun
iman kita dengan perkataan iman, dengan ucapan syukur, sehingga apa? Akan membuat kita semakin kuat, semakin tenang dalam kita menghadapi persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita. Dengan bersyukur dan memuji Tuhan, kita semakin merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Karena itu, marilah kita terus berupaya untuk menanti pertolongan Tuhan dengan diam, dan kita punya hati yang mau terus meresponi apa yang menjadi kehendak Tuhan, taat dan terus taat, sehingga kita berdiri sebagai pemenang, lebih daripada pemenang bersama dengan Tuhan. Jangan menyerah, terus bersandar kepada Tuhan dengan segenap hati, maka Tuhan Yesus sanggup melakukan segala perkara, dan kita akan melihat janji-janjinya tergenapi dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.